Oke, welcome to my channel Sion Pinem. Kali ini kita akan belajar tentang present simple, yang mana akan kita fokuskan kepada penggunaan kata kerja verb dan non-verb yang bukan kata kerja. Jadi sering dalam menggunakan kata kerja verb dan non-verb ini banyak yang bingung dan atau membuat kesalahan. Jadi saya ingin menjelaskan kali ini bagaimana menggunakan kata kerja dan yang bukan kata kerja verb and non-verb. Nah, yang pertama tentu saja kita harus ikuti polanya dulu. Kalau dia predikatnya kata kerja, berarti kita mengikuti pola subject plus verb one. Sedangkan kalau misalnya bukan kata kerja, maka kita menggunakan subject plus to be is MR tambah non-verb. Sebagai contoh, kita akan lihat misalnya subjeknya they, we, I, you. Maka di sini kalau kita lihat kata kerjanya adalah work. Maka kita langsung subject plus verb. They work, we work, I work, you work. Nah, kemudian kalau misalnya subjeknya he, she, it, maka jangan lupa harus ditambahkan s. Sebagai contoh, he works, she works, it works. Nah, jadi di sini kita lihat kata kerjanya adalah merupakan kata kerja pertama, ya, yang merupakan predikatnya. Jadi kalau seperti itu dia langsung, ya, langsung subject plus verb number one, seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya di situ tidak ada kata kerja? Misalnya, kalau misalnya dia katakanlah teacher, misalnya di sini kita bisa buat I am, sini teacher, sorry ya, teacher. Nah, teacher bukan kata kerja atau non-verb apapun dia, kata sifat, ya, kata keterangan, ya, dan seterusnya. Maka di sini harus kita membutuhkan helping verb atau kata kerja bantu. Nah, karena teacher bukan kata kerja, maka harus diberikan kata kerja penolongnya atau helping verb. Maka di sini diberikan am. Jadi kita tidak bisa mengatakan I teacher, ya. Jadi kita akan buat dia misalnya kata kerja penolongnya atau helping verb I'm a teacher, ya, saya seorang guru misalnya. Kemudian demikian juga misalnya they, we, you, maka kita menggunakan helping verbnya atau to be-nya adalah are, seperti ini. Kemudian di depannya ditambahkan non-verb yang bukan kata kerja, teacher, kata sifat misalnya lazy, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau untuk I, ya, I kita gunakan helping verbnya am. Kemudian he, she, it kita gunakan helping verbnya is. Nah, kemudian disusul dengan non-verb. Nah, pola seperti ini tentunya sangat penting di dalam menggunakan bahasa Inggris. Karena kalau tidak tepat, maka tentunya ketika kita menggunakannya
terjadi kesalahan-kesalahan. Nah, kemudian di sini ada bentuk negatif, ya, atau yang menidakkan kalimat itu. Maka di sini seperti biasa untuk subjek yang they, we, I, you, kita menggunakan kata don't, they don't work, ya, atau kalau dipanjangkan they do not work, we do not work, atau we don't work, I do not work, you don't work, ya. Kemudian untuk subjek he, she, it. Nah, maka kita menggunakan di sini kata bantu she doesn't, he doesn't work misalnya. Kemudian it does not work. Nah, maka di sini tentunya kembali lagi seperti tadi, ya, seperti tadi bahwa ketika dia itu kata kerja, ya, di sini ada kata kerja, ya, kata kerja ini verb number one, maka kita selalu menggunakan kata bantunya di depannya itu adalah do, ya, do not atau don't. Demikian juga seperti ini, ya, untuk he, she, it, ketika dia di sini kata kerja verb, ya, maka kita berikan di depannya doesn't atau does not. Seperti itu, ya. Nah, bagaimana kalau dia misalnya dalam kalimat tanya, interrogative atau question, ya. Nah, tentunya polanya kita tempatkan do atau does di depan subjeknya, ini subjeknya, ya. They, we, I, you. Kemudian disusul oleh verb, kata kerja pertama. Demikian juga untuk misalnya subjek he, she, it, maka di depannya diletakkan does, diikuti dengan kata kerja yang pertama. Nah, jadi di sini penggunaan antara verb dan non-verb bisa kita ambil kesimpulan bahwa kalau dia verb, maka langsung subjek tambah kata kerjanya langsung, kata kerja pertama untuk yang positif, ya, untuk yang positif. Nah, kalau yang untuk negatif, maka di sini ada kata bantu do atau does, ya. Untuk negatif, ya, tentunya karena negatif tambah not, ya. Jadi subjeknya they, we, I, you misalnya tambah kata kerjanya do not atau don't, kemudian langsung tambah kata kerja pertama. Demikian juga misalnya untuk negatif he, she, it. Nah, diikuti oleh kata kerja bantunya doesn't atau does not, ya. Di sini ditambahkan dengan verb number one. Nah, kemudian kalau questions, ya. Nah, maka sebaliknya, yang tadinya di setelah subjek, sekarang dia letakkan di depan kata bantunya do atau does, ya, do atau does. Bisa juga misalnya kalau bertanya don't they work, bisa juga ditambahkan, atau doesn't he work, bisa juga. Nah, jadi kata bantunya letaknya di depan. Nah, tentunya ini yang pertama yang harus kita pahami, bagaimana membedakan kalau predikatnya itu kata kerja, gitu ya kan, kata kerja. Nah, tentunya bisa kita lihat contoh-contohnya ketika kita belajar present simple ini, gitu ya kan. Nah, bagaimana penggunaannya untuk pola-pola seperti ini, untuk pola-pola seperti ini. Nah, tapi yang penting yang pertama kita harus tahu bagaimana membedakan yang ini tadi, ya, verb, predikatnya itu verb atau non-verb. Oke, kita akan lihat
contohnya penggunaan present simple ini. Oke, yang pertama misalnya example ya, example number 1, we live we live in Bali. We live in Bali. Nah, berarti di sini kita akan lihat subjek, kemudian langsung ketemu kata kerja, maka dia adalah verb. Ya. Nah, jadi ini verb langsung. Kita tidak bisa misalnya kita katakan we are live in Bali. Ya. Jadi kalau misalnya kamu katakan misalnya gini, we are live in Bali. Salah. Ya, kenapa? Karena di sini ada kata kerja. Oke. Misalnya yang kedua, kita akan ambil contohnya, misalnya katakanlah I wake up at 6. Ya, sama juga di sini subjek I langsung diikuti oleh kata kerja pertama, verb. Ya. Jadi pola yang tadi jangan dilupakan gitu ya kan. Nah, kemudian yang ketiga kita akan lihat lagi misalnya the sun, ya, the sun rises, ya, in the east. Nah, perhatikan lagi bahwa di sini subjeknya adalah the sun, kemudian verbnya adalah rises. Ya. Nah, jadi di sini ada sedikit yang saya ingin tekankan karena ini adalah the sun, ya, the sun itu adalah kata ganti it, ya, maka di sini pakai s, ya. Nah, kemudian saya ambil lagi misalnya contoh yang keempat, ya. Saya ambil lagi misalnya contoh yang keempat, our class misalnya start at 10. Nah, jadi sebagai subjeknya adalah our class, kemudian langsung diikuti oleh kata kerja pertama, verb number 1. Jadi kita tidak bisa mengatakan our class is start. Ya, salah seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian katakanlah misalnya yang berikutnya, next example, she always. Ya, she always, ya. She always take the bus. She always take the bus, ya. Jadi di sini kalau kita lihat subjeknya adalah she dan kemudian predikatnya adalah take, di mana predikatnya adalah kata kerja. Ya. Jadi dia polanya tetap sama seperti tadi, bahwasannya subjek di sini memang ada always masalah frekuensi ya. Frekuensi ya. Berhubungan dengan frekuensi seberapa sering gitu ya. Kemudian langsung diikuti oleh kata kerja pertama. Nah, kemudian misalnya untuk non-verb ya, non-verb. Nah, misalnya saya buat contohnya di sini ya. Misalnya
she is a carpenter. Ya, dia adalah tukang kayu. Nah, kalau kita lihat di sini, perhatikan ya, ini tentu saja sebagai subjek. Tapi di sini a carpenter itu adalah non-verb. Bukan kata kerja. Nah, maka karena a carpenter ya, a carpenter bukan kata kerja, maka di sini harus ada kata kerja bantunya ya. Harus ada kata kerja penentunya yaitu is. Ya di sini ada helping ya. Helping verb. Nah, jadi tentunya ini perlu diperhatikan sehingga kita tidak salah dalam menggunakan grammar atau ketentuan. Ya, banyak orang mengatakan bahwa apakah grammar duluan ataukah misalnya diinginkan keberanian untuk berbicara. Ya, tentunya dua-duanya penting gitu ya. Tapi kalau kalau Anda belajar sebagai otodidak, maka tentunya tujuan kita berbahasa itu tidak selalu menjadi ahli bahasa gitu ya kan. Tujuan kita berbahasa ada juga yang hanya untuk berkomunikasi, bisa bergaul, bisa mengerti pesan-pesan yang disampaikan dalam bahasa Inggris, kan begitu ya. Nah, tentunya untuk hal-hal seperti ini, grammar penting sih, tetapi untuk memulai mengaktifkan Anda berbicara, tentunya tidak selalu harus sempurna gitu ya kan. Nah, jadi dengan waktu ya, dengan proses waktu, maka kita bisa menyempurnakan mengenai kemampuan kita dalam berbahasa Inggris. Nah, kemudian tentunya selanjutnya dalam present simple ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan kapan dia digunakan. Nah, seperti misalnya contoh yang pertama ini we live in Bali. Itu berarti dia memang tinggal di Bali secara permanen gitu ya kan. Jadi di sini kalau dia permanen, nah maka kita gunakan simple present. Nah, kemudian kalau misalnya I wake up at 6. Nah, maka ini berbicara mengenai daily routine ya. Daily routine atau sering disebut adalah yang diulang-ulang gitu ya, yang diulang-ulang. Ya, yang diulang-ulang. Jadi setiap hari I wake up at 6. Nah, kalau yang misalnya nomor 3 ini ya, the sun rises in the east. Nah, berarti kan di situ dia bicara tentang fakta ya. Memang faktanya matahari terbit dari sebelah timur gitu ya kan, atau the blood is red. Misalnya the blood is red, darah warnanya merah. Itu faktanya gitu ya. Jadi kemudian yang keempat, simple present bisa digunakan juga ketika misalnya berupa schedule gitu ya kan, schedule ya. Ya, kalau misalnya berbicara mengenai schedule, maka kita bisa menggunakan simple present. Contohnya our class start at 10. Ya, berarti di sini berbicara mengenai schedule. Nah, kemudian kalau di sini ada kata always, ya. Always. Always itu seberapa sering ya? Seberapa sering, atau bisa juga kita sebut di sini adalah
frekuensi, ya kan, frekuensi seberapa sering gitu ya. Nah, jadi penggunaan simple present ini selain tadi berdasarkan grammarnya, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kalau itu sifatnya ya kita tinggal di satu tempat permanen, ya permanen, terus menerus nggak pindah-pindah, maka kita mengatakan ya dalam bentuk simple present, we live in Bali, we live in Jakarta, dan seterusnya ya. Nah, kemudian kalau misalnya kegiatan kita itu bersifat rutin, ya, berulang-ulang gitu ya kan, I wake up at 6, berarti saya artinya bangun jam 6, ya kan. Kebiasaan saya itu saya bangun jam 6. Nah, kalau misalnya menceritakan tentang fakta, ya kan, the sun rises in the east, berarti itu fakta, atau yang berhubungan dengan sains, ilmu-ilmu pasti gitu ya kan. The blood is red, darah itu warnanya merah. 1 plus 1 is 2, ya. Jadi in mathematics, in physics, in biology, you can use present simple. And then schedule, ya. When we refer to schedule and frequency, maka kita menggunakan simple present. Nah, oke teman-teman. Inilah sedikit tentang simple present di dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja apakah Anda seorang pelajar ya, ataupun seorang yang belajar secara mandiri atau autodidak ya. Belajar bahasa Inggris itu yang pertama Anda membutuhkan keberanian dulu. Ya, keberanian dulu, kemudian pelajari seperti tadi pola kalimatnya, kemudian praktekkan. Bagaimana cara mempraktekkannya? Tentu saja banyak. Kalau Anda tidak punya teman, Anda bisa praktekkan di depan cermin, atau misalnya Anda bisa rekam suara Anda, dan bisa juga kalau misalnya Anda menuliskannya sambil mengucapkannya. Dengan demikian, bahasa Inggris Anda akan makin hari mendapat kemajuan. Oke, I think that's all for today. Bye-bye for now. See you in the next video. Jika Anda merasa terbantu, Anda boleh subscribe, like, ataupun di-share. Bye.